Haleluya, puji Tuhan, nama saya Desina Dako, saya Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran yaitu sistem pendidikan. Nah, pendidikan itu memiliki sistem yang harus diperhatikan. Sistem ini berkaitan dengan semua unsur yang saling melengkapi, menopang, dan juga saling mempengaruhi. Nah, pendidikan itu berkaitan dengan semua unsur, yang berarti apabila tidak ada salah satu unsur, maka semua sistem akan terpengaruhi. Pendidikan itu melengkapi, saling menopang. Berarti apabila tidak ada sistem yang satu, maka yang lain tidak akan lengkap, tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan sempurna. Nah, sistem pendidikan ada 4 kata kunci atau tahapan yang pasti dilalui dalam pendidikan sebagai sebuah sistem, yaitu pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat outcome. Nah, yang pertama input. Nah, dalam sistem pendidikan maka ada hal yang akan masuk dan ada 3 jenis input yang meliputi. Pertama, instrumental input. Yang kedua, raw input. Raw itu adalah bahan mentah atau produk yang akan diproses dalam pendidikan. Nah, selanjutnya environmental input. Sistem yang sehat akan membentuk sebuah siklus. Nah, ketika mau masuk di sebuah pendidikan, maka yang paling pertama masuk adalah raw input atau biasa disebut dengan peserta didik. Nah, ada peserta didik yang inputnya bahan baku, ada juga yang bahan mentah, yaitu masalah potensi belajar, bakat, minat belajar, dan kepribadian siswa tersebut. Nah, setiap siswa yang masuk maka yang dilihat situ adalah fisiologis dan psikologis. Nah, fisiologis dan psikologis di sini masalah potensi kecerdasan IQ atau minat dan kepribadiannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa seorang kalau belajar tidak memiliki minat maka susah untuk diajar dan harus ada metode yang dipakai untuk membuka wawasannya. Yang paling utama dari pendidikan adalah terletak pada raw-nya. Jadi raw ini yang membentuk keberhasilan suatu pendidikan. Yang kedua yaitu instrumental input. Nah, mengapa disebut dengan instrumental input? Karena kurikulum, fasilitator, dan fasilitas adalah alat pendidikan. Input yang dimaksud sini adalah orang atau peserta didik. Nah, jadi alat-alat ini yang berperan dalam pendidikan. Pertama, kurikulum atau explicit dan hidden. Kurikulum ini lintasan yang membawa orang dalam garis start ke finish. Kurikulum ini harus membawa siswa kepada goal atau tujuan. Nah, jadi sebagai guru yang akan mengajar maka harus memiliki kemampuan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Selanjutnya profesional atau kemampuan menguasai materi. Nah, pedagogik, kemampuan mengajar pada zaman sekarang sudah berbasis teknologi. Ada 8 kemampuan mengajar dalam suatu pendidikan. Harus ada jejaring atau hubungan sosial yang baik. Yang pertama, kemampuan mengelola kelas harus inovasional, yang berarti ada terobosan, ada hal-hal yang baru, kreativitas. Selanjutnya sosial atau kemampuan berelasi. Guru harus mampu membangun relasi dengan orang lain. Nah, ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian harus mantap, stabil, dan tidak gampang tersinggung. Jadi ada orang yang mentalnya kurang dibandingkan dengan talenta sehingga itu jadinya pincang. Jadi apabila talenta bagus banyak, maka mental harus biasa. Nah, guru itu tugasnya mendidik, mengajar. Dalam mengajar maka ada beberapa karakteristik, yaitu interaktif. Artinya interaktif, dan yang paling utama adalah otak yang bisa menanggapi. Yang kedua holistik, yang ketiga afektif, yang keempat psikomotorik, yang kelima integrasi, yaitu saling berhubungan dengan materinya, kehidupan, kebutuhan, keperluan. Yang selanjutnya sinetifik, ada unsur ilmiah, pertimbangan, logika, dan rasional. Selanjutnya kontekstual, tematik, efektif atau mencapai tujuan. Selanjutnya kolaboratif atau kolaborasi, bekerja sama antara pendidik dan peserta didik. Nah, selanjutnya fasilitator atau capacity integrity. Selanjutnya di sini termasuk pada environmental input. Ada regulation and policy, ada demography, political, economic, social change, science,
teknologi development. Nah, pendidikan itu mau bagus dan berkualitas maka ditentukan oleh sistem pendidikan yang diterapkan. Pendidikan itu penting, dan penting lagi adalah prosesnya yang berkaitan dengan manajemen. Dalam manajemen sesuatu harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, dalam perencanaan itu adalah sesuatu yang akan dikerjakan nanti. Nah, dalam proses itu maka ada perencanaan. Dalam perencanaan itu maka yang dirancangkan itu adalah kurikulumnya yang pada akhirnya jadi jadwal. Dalam penyusunan ini maka menggunakan rumus 5W tambah 1H. Nah, selanjutnya pelaksanaan. Ini tergantung pada motivasi dan visi. Selanjutnya pengawasan, masalah waktu dalam manajemen kelas. Nah, apabila proses pendidikan itu tidak bagus, maka berpengaruh pada output. Karena itu manajemen harus dikuasai oleh semua guru sehingga dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih. Inilah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.